Karena pada hakikatnya kurikulum itu bukan suatu hal yang tabu apabila salah. Al-Quran saja tafsirnya beda-beda Pak ya, apalagi kurikulum. Silakan ibunya, karena kita nggak akan terlalu lama di SKL ini. Kalau memang ada persoalan yang signifikan, ibu silakan tanya terus ya, tentang SKL. Nah mungkin saya masuk ke sini dulu sampai ibu mikir apa yang harus ditanyakan di SKL. Nah ada argumen ya, kalau yang saya lihat pada keadaan di lapangan itu ada orang yang mengatakan kok sebentar-sebentar kurikulumnya berubah-ubah. Kira-kira kan seperti itu Bu ya. Tahun 94 terakhir suplemennya kalau nggak salah saya tahun 99. Untuk mengadakan hal yang seperti ini ada sebuah pedoman yang harus diselenggarakan sesuai prosedur, ada atau tidak? Apakah ada, ini menurut pemikiran kita Bu ya, coba dicerna bahasa saya. Kalau ada sebuah pedoman yang harus kita taati, sementara fasilitas kita nggak punya, itu kejadiannya apa Bu? Kan tidak berjalan. Terus saya contohkan seperti ini. Saya mengajar sesuatu yang membutuhkan alat, ya Bu ya. Kebetulan di sekolah saya nggak punya alat. Karena sifat kurikulumnya secara operasional, maka saya bisa mencari alat-alat lain yang mendukung penggantian daripada alat yang dimaksud tadi. Terus contohnya begini, contoh yang lain mungkin nanti Ibu dapat sendiri kesimpulan. Ini kan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah. Ini kan operasional ya. Nantinya ketika alam KTSP sudah benar-benar terwujud, antara satu sekolah dengan sekolah lain itu akan sangat berbeda. Contoh, saya contohkan aja yang SMA. Andaikan SMA 22 itu di SMA 2 itu dikatakan tidak tuntas. Tapi di Pantai Cermin itu sudah melewati ketuntasan. Ya Bu ya. Itu saja sudah kelihatan beda. Nah, yang dimaksud dengan operasional kira-kira gitu. Jadi ada alat tapi nggak punya alat, tapi disesuaikan dengan kondisi. Nggak punya dukungan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi. Nanti Ibu lebih jauh nanti ketika kita mempelajari KTSP lebih lanjut, Ibu akan paham benar tentang apa arti operasional. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Kurikulum itu dibuat berdasarkan keadaan sekolah, baik dari keadaan anak-anak, keadaan sarana maupun daya dukungnya yang lain. Terus kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini maksudnya Bu, kalau sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalau ini kan kurikulum nasional selalu diikuti tahun. Artinya sekolah Ibu, saya yakin kan belum punya KTSP Bu ya, belum punya. Setahu saya seluruh Aceh juga belum punya KTSP sendiri yang sudah memakai atau mencoba-coba memakai produk daripada KTSP. Sedangkan KTSP sendiri kan Ibu belum pernah buat, belum. Nah ketika Ibu membuat sebuah kurikulum ya tahun itu keluarnya. Kalau sekolah yang lain membuat ya tahun itu keluarnya. Jadi bagaimana cara membuat KTSP, kebetulan kita nggak sampai ke taraf itu. Nggak sampai ke taraf bagaimana cara membuat sebuah KTSP. Terus di sini yang sangat signifikan perbedaannya antara tahun 2003 dengan tahun 2006 adalah penghilangan materi pokok dan indikator. Yang diberikan ke Ibu hari ini adalah SK dan KD. Sekarang saya kaitkan Ibu ya supaya pemahaman Ibu lebih kuat. Saya ambil yang pemerintah mengeluarkan standarisasi SK dan KD, saya cocokkan dengan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan operasional. Ada sebuah KD, saya contohkan saja seperti ini. Ibu pahami benar-benar kata-kata saya. KD-nya adalah siswa mampu mengenal pahlawan nasional, atau yang lain lah, siswa mampu mengenal alat transportasi. Kalau saya mengajar di Pantai Cermin, maka secara operasional kalau memang rakit menjadi alat transportasi, itu duluan yang harus saya kenalkan lewat indikator, baru dia dikatakan operasional. Nah bagaimana halnya seperti tadi yang tadi saya sebutkan, siswa dapat mengenal pahlawan nasional. Sekarang kalau saya mengajar di Aceh Barat, maka sebagai guru
yang mencintai Nanggro ini, indikator yang pertama harus saya angkat mungkin seperti ini. Siswa mengenal pahlawan nasional dari Aceh Barat. Kan tidak menyalahi tadi Bu ya. Yang kedua mungkin yang saya susun, siswa mengenal pahlawan yang berasal dari Aceh. Yang ketiga, siswa mengenal pahlawan nasional dari luar Aceh. Kalau tiga-tiga komponen itu tercapai, maka KD yang bunyinya siswa mengenal pahlawan nasional akan tercapai. Paham ya? Itu kan sangat operasional dengan lingkungan dan adat istiadat. Terus selanjutnya dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah sendiri yang mengembangkan, sekolah sendiri yang merevisi dan seterusnya. Sedangkan dulunya itu dikembangkan oleh direktorat. Nah, ini hanya sekilas pandang tentang perbedaan kurikulum tahun 2003, bukan kurikulum malah tahun 2003 masih kalau bahasa soal ya kisi-kisi soal mau menggantikan kurikulum. Tapi